Pengertian sastra. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yang mempunyai makna teks yang mengandung instruksi atau pedoman, dari kata sas yang bermakna instruksi atau ajaran. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasanya digunakan untuk mengacu kepada kesusastraan atau sebuah tulisan yang mempunyai arti keindahan tertentu. Sehingga karya sastra sendiri disebut dengan ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Karya-karya ini sering menceritakan sebuah kisah dalam sudut pandang orang ketiga maupun orang pertama, dengan plot dan melalui penggunaan berbagai perangkat sastra yang terkait dengan waktu mereka. Karya sastra sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Contoh karya sastra fiksi seperti puisi, prosa, dan drama. Sedangkan contoh karya sastra non-fiksi seperti biografi, autobiografi, esai, dan lainnya. Ada beberapa fungsi karya sastra, salah satunya disampaikan oleh Sapardi Djoko Damono, yaitu untuk mengkomunikasikan ide dan menyalurkan pikiran serta perasaan estetis manusia pembuatnya. Ide itu disampaikan lewat amanat yang pada umumnya ada di dalam sastra. Karya sastra memiliki banyak sekali fungsi, yaitu satu, fungsi reaktif memberi sebuah kesan atau hiburan untuk para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis memberi keindahan bagi para pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif memberi sebuah pengetahuan atau wawasan mengenai persoalan yang ada di dalam kehidupan kepada para pembaca. Yang keempat, fungsi religius menghadirkan nilai dan ajaran keagamaan yang dapat diteladani oleh para pembaca. Yang keenam, fungsi moralitas memberi pengetahuan moral antara yang baik dan buruk bagi para pembaca. Jenis-jenis karya sastra. Secara umum, beberapa jenis karya sastra yang dikenal secara luas yaitu novel, roman, cerita pendek, puisi atau puisi syair, pantun, naskah, dongeng, legenda, dan lain-lain. Secara historis, keseluruhan jenis karya sastra itu dikelompokkan dalam jenis sastra lama dan sastra baru atau modern. Jenis karya sastra yang pertama fabel, cerita yang menggunakan hewan sebagai tokoh. Yang kedua sage, dongeng-dongeng tentang para sastria, kepalawanan, keperkasaan, raja-raja sakti, pangeran-pangeran agung atau tokoh-tokoh tertentu. Yang ketiga dongeng, cerita lama yang biasanya diketahui pengarangnya alias anonim, diceritakan dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Yang keempat, legenda. Hampir sama seperti dongeng, yang membedakan ialah legenda lebih fokus pada menceritakan asal-usul suatu tempat. Yang kelima, mantera. Untayan kata-kata menyerupai puisi yang dipercayai memiliki kekuatan goib. Yang keenam, gurindam. Bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 bait. Yang ketujuh, pantun. Salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenai dalam kebudayaan Nusantara. Yang ke-8, syair, puisi secara umum. Yang ke-9, puisi, karya sastra yang terikat oleh bait dan larik kata-kata singkat tetapi pada makna serta terbingkai dalam gaya bahasa yang apik. Yang ke-10, roman, cerita fiktif yang menceritakan kisah hidup seseorang anak manusia dan sering berakhir dengan kematian. Yang ke-11, novel, yaitu karya sastra baru atau modern yang sangat populer saat ini. Yang ke-12 yaitu cerpen, singkatan dari cerita pendek sesuai dengan namanya. Cerpen biasanya terdiri dari 2 atau sampai 5 lembar kertas folio atau 6.000 sampai 8.000 karakter. Yang ke-13 yaitu naskah drama, cerita yang lengkap dengan adegan dan dialog para tokoh cerita. Baiklah, saya akan mencontohkan dongeng dari si kura-kura yang sombong. Si kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya yang sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bisa terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari,
Kura-kura memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulut yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung, ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Kesombongan akan mendatangkan, itulah pesan moral yang ingin disampaikan di dalam cerita dongeng dari Filipina ini. Jadi, kita tidak boleh memiliki sifat kesombongan. Kita harus rendah hati, memiliki cita-cita memang baik. Tapi jangan sampai cita-cita itu tercapai, kita merendahkan orang lain yang tidak seberuntung kita.